Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami tim 2 kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Rama Waris Ramzani dari Balitbang, juga ada Yunita Laras dari Ditjen Migas, dan ada Muhammad Wawan dari Badan Geologi, juga Dias Avicenna dari Ditjen Ketenagalistrikan, akan membahas studi kasus Whole of Government. Whole of Government ini berkutat di sekitar koordinasi dari berbagai kementerian yang nantinya akan menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan. Next slide. Nah, di sini kami membahas 3 isu penting yang kami temukan di satuan-satuan kerja kami. Pertama itu tidak adanya pertukaran informasi yang berimbang antara stakeholder dalam penyusunan level kebijakan. Kedua, belum adanya metode komunikasi yang mengakomodir kebutuhan komunikasi secara organisasional, dan juga yang terakhir, penggabungan satuan kerja, penelitian, dan pengembangan di bawah Badan Riset Inovasi Nasional atau disingkat BRIN. Untuk permasalahan pertama, kami mengenai isu bahwa tidak adanya pertukaran informasi yang berimbang antara stakeholder dalam penyusunan kebijakan. Di sini ada beberapa pihak yang terdampak. Yang pertama ada di Ditjen Ketenagalistrikan, dan kedua ada di Ditjen Migas. Pertama, fakta yang ditemukan di Ditjen Ketenagalistrikan yaitu adanya pengumpulan data rasio elektrifikasi yang dilakukan setiap tahun, tetapi masih belum ada platform pengumpulan data yang terintegrasi di keseluruhan Dinas ESDM seluruh Indonesia. Hal ini berdampak pada pekerjaan yang terhambat, dan pengolahan data dilakukan 2 kali sehingga redundant. Lalu hal ini mengakibatkan terhambatnya pengambilan keputusan di level penentuan kebijakan. Lalu fakta kedua yang kami temukan di Ditjen Migas yaitu tidak update-nya database nomor induk kependudukan penerima bantuan paket converter kit, bahan bakar minyak, dan bahan bakar gas. Hal ini berdampak pada distribusi kit yang tidak merata, adanya tumpang tindih penerima kit, lalu pengolahan data yang dilakukan berkali-kali, juga terakhir sama terhambatnya pengambilan di level keputusan. Isu kedua yang kami pilih adalah belum adanya metode komunikasi yang mengakomodir kebutuhan komunikasi secara organisasional. Mengapa isu ini kami angkat? Karena faktanya di lapangan belum maksimalnya penggunaan platform komunikasi yang mengakomodir kebutuhan tim. Lalu alur komunikasi masih berbasis pertemanan. Dampak dari isu ini adalah adanya kecenderungan miskomunikasi dan keterlambatan dalam penyampaian informasi, lalu sulitnya menemukan informasi yang dibutuhkan dalam jangka waktu yang singkat. Isu terakhir yang kami pilih adalah penggabungan Satker Litbang di bawah Badan Riset Inovasi Nasional. Mengapa isu ini kami pilih? Karena pada faktanya adanya badan yang pernah dibubarkan oleh kepemimpinan selanjutnya, lalu sulitnya akses atas hasil terapan penelitian Litbang di tiap kementerian secara nasional, dan pembentukan badan yang sudah-sudah menimbulkan terjadinya tumpang tindih tupoksi. Dan dampak dari isu ini diantaranya adanya kekhawatiran BRIN dapat dibubarkan setelah berganti kepemimpinan, lalu adanya potensi culture shock yang cukup besar, dan resiko tupoksi di Litbang tidak diakomodir oleh BRIN. Tentu saja dampak ini akan mempengaruhi ASN di Satker Litbang. Dari 3 isu masalah yang kita pilih, kelompok kita menganalisis menggunakan tools manajemen USD atau memprioritaskan memberikan skor dari setiap masalah yang telah kita petakan. Kemudian dari hasil tools manajemen ini, skor yang paling tertinggi yaitu belum adanya metode komunikasi yang mengakomodir kebutuhan komunikasi secara organisasional, baik dari urgensinya, seriousness, maupun growth-nya. Dia mendapatkan angka maksimal yaitu 15 dan mendapat urutan prioritas pertama. Dari kelompok kami,
menyatakan untuk mengambil belum adanya metode komunikasi yang mengakomodir kebutuhan komunikasi secara organisasional. Kemudian menurut kita membuat analisis akar masalah Fishbone. Dari analisis masalah yang kita buat, ada 4 kategori yang kita petakan, yaitu manpower, media, metode, hingga environmental atau lingkungan. Selanjutnya, dari analisis akar masalah tadi, kita cari solusi dari setiap faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama, dari faktor manpower, di mana manusianya itu sudah terbiasa menggunakan platform WhatsApp. Alternatif solusi untuk masalah ini adalah edukasi penggunaan platform yang nantinya akan digunakan secara masif dan berkesinambungan. Faktor kedua adalah media, di mana platform yang digunakan itu, WhatsApp, masih belum mendukung fitur komunikasi tim. Yang kedua adalah platform internal, yang berupa ngantor.asdm.go.id masih dalam tahap uji coba sehingga belum dapat digunakan. Yang ketiga adalah tidak efektifnya platform-platform yang sudah tersedia seperti Nadiem, Sipok, ESPPD, dan lain-lain. Untuk solusi dari faktor media ini adalah yang pertama, mulai mencari alternatif platform dari pihak ketiga atau kita juga bisa membuat aplikasi internal. Yang kedua adalah penambahan fitur komunikasi antar satuan kerja atau lembaga yang lebih komprehensif di platform ngantor.asdm.go.id. Dan yang terakhir adalah penyatuan platform-platform yang sudah ada. Untuk faktor selanjutnya adalah dari segi metode, di mana belum adanya alur atau SOP komunikasi antar satuan kerja dan lembaga. Solusi dari permasalahan ini adalah disusunnya SOP komunikasi antar satuan kerja dan lembaga, serta dibentuk database PIC dari tiap satuan kerja atau lembaga yang mudah diakses oleh ASN. Faktor terakhir adalah faktor dari segi environment, di mana data negara bersifat rahasia, sehingga perlu digunakan secure platform. Alternatif solusi dari masalah ini adalah menggunakan platform internal yang lebih aman atau memastikan akses platform third party yang digunakan nantinya akan bersifat terbatas dan terenkripsi. Yang kedua adalah dibentuknya tim IT yang memiliki keahlian untuk melindungi data sensitif negara. Dan yang terakhir adalah diperjelas klasifikasi akses penggunaan dokumen negara. Baiklah, sekian presentasi kami dalam studi kasus HAL Government ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.